muridnya Ibnu Bayyah Mauritania, dan kebetulan beliau ini adalah berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lebih fokus terhadap tasawuf. Dan saya di sana belajar tentang sejarah dan falasifah, filsafat Islam. Dan alhamdulillah, meskipun saya belajarnya di Amerika, insya Allah saya tidak keluar dari berbagai koridor pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama Asy'ariyah dan Imam Syafi'i yang sampai sekarang masih saya pegang. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Pak. Saya bukan ahli fikih, jadi jangan menganggap kemudian karena saya di sini saya kemudian mahir ilmu fikih, tapi saya lebih menitik beratkan kepada sejarah dan berbagai kajian-kajian tafsir yang ada di dalam Islam yang kemudian membentuk firqah-firqah. Nah, saya mau cerita itu secara historik, secara sejarah, dan juga bagaimana kemudian secara genealogi sejarah, perjalanan sejarah itu kemudian Islam terpecah belah dalam berbagai tafsir-tafsir. Termasuk nanti muncul ada yang Syiah, kemudian ada yang menamakan dirinya Sunni dan sebagainya. Ini sejarahnya gimana kok bisa gitu terbentuk hal-hal seperti ini. Dan kemudian kita semua sepakat bahwa Syiah ini secara perspektif dari Sunni mengatakan bahwa Syiah ini bukan bagian dari Islam. Tapi kemudian orang Syiah juga menganggap orang Sunni ini bagian dari Islam. Pada akhirnya tuding-menuding seperti ini terjadi karena persoalan-persoalan politik pada zaman Khulafaur Rasyidin. Nah, ini nanti saya ceritakan secara sejarah. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini sebagai satu keilmuan awal adalah hari ini saya sedang menekuni berbagai kitab-kitab sejarah yang mungkin agak kontroversial karena saya ingin membandingkan dengan salah satu kitab tarikh yang paling dasar yang sering dipakai oleh umat Islam, yaitu Tarikh At-Tabari, terutama yang berhubungan dengan khilafah, al-umam, wal muluk dan sebagainya. Nah, saya membaca salah satu kitab sejarah yang paling terakhir ditulis oleh salah seorang penulis namanya Imam As-Suyuti. Nama kitabnya adalah Tarikhul Khulafa. Ini memang menjadi banyak sekali pertentangan-pertentangan di situ yang mungkin jarang diceritakan orang karena agak sedikit tabu kalau diceritakan. Terutama misalnya nih, satu contoh yang paling kontroversi adalah yang ditulis oleh Imam Suyuti pada abad ke-13 Masehi ini adalah tentang bahwa ditulisnya oleh Imam Suyuti, meskipun ini hanya saya bercerita tentang penceritaan di dalam Tarikhul Khulafa, tapi tolong ini jangan diyakini bahwa ini pasti benar. Karena ini adalah pemikir-pemikir Islam pada abad pertengahan yang kemudian merawikan dari berbagai penukil-penukil sejarah termasuk Ibnu Asakir, Ibnu Sa'ad dan sebagainya. Yang mengatakan di dalam Tarikhul Khulafa bahwa dua orang yang selama ini kita kenal wafat secara normal, ternyata menurut Imam Suyuti itu diracun. Nah, ini kan sangat shock buat kita, karena yang dikatakan wafatnya diracun itu adalah Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Selama ini kita tahu beliau berdua ini sakit, tapi Imam As-Suyuti mengatakan itu. Tapi kita jangan menganggap bahwa ini adalah kebenaran, karena di kitab sejarah yang lain tidak diterangkan itu. Nah, artinya apa? Bahwa satu kitab sejarah ini memang bisa berbeda perspektif, terutama ketika kitab sejarah ini dipengaruhi oleh persoalan-persoalan politik. Nah, persoalan politik inilah kemudian yang membuat Islam ini terpecah belah dalam berbagai aliran-aliran tafsir. Ini saya mau cerita dari soal ini. Dan kemudian politik ini juga yang membuat umat Islam saling membunuh sesama orang Islam dan orang Islam saling berperang sesama orang Islam. Persoalan-persoalan politik. Nanti saya akan ceritakan soal ini karena kita tahu bahwa pada akhirnya Sayyidina Utsman ibnu Affan juga dibunuh oleh sesama orang Islam, dan kemudian Sayyidina Ali juga dibunuh oleh sesama orang Islam, dan kemudian juga Sayyidina Hasan juga diracun oleh sesama orang Islam, Sayyidina Husain juga dibantai oleh orang Islam, dan kemudian pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam itu terjadi karena persoalan-persoalan politik. Sunni Syiah terbelah dan bermusuhan hingga hari ini selama 1400 tahun juga karena persoalan politik.
Perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Nahrawan, perang Zab, ini semua adalah perang-perang yang melibatkan sesama orang Islam, saling bantai sesama orang Islam karena persoalan politik. Oleh karena itu kemudian ada khalifah kelima pada zaman Bani Umayyah. Beliau ini adalah cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nama khalifah ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Membuat satu terobosan baru untuk menghentikan semua ini. Selama 60 tahun setelah Sayyidina Ali wafat, kemudian diteruskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, caci maki sesama orang Islam ini dilakukan di masjid. Dilakukan di dalam masjid. Masjid yang terafiliasi ke Sayyidina Ali mencaci maki Muawiyah. Masjid yang terafiliasi kepada Muawiyah mencaci maki Sayyidina Ali. Ini berlangsung selama 60 tahun. Sampai kemudian Bani Umayyah ini menginjak ke khalifah kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz, membuat satu terobosan dan mewajibkan khotib Jumat harus menghentikan caci makinya. Karena caci maki itu disampaikan oleh khotib ketika Jumatan. Yang Sayyidina Ali dicaci maki. Nah, ini embrio perpecahan antara Sunni dan Syiah terjadi di sini, sehingga kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini harus dihentikan. Lalu kemudian khotib Jumat itu diwajibkan di akhir khutbahnya itu membaca surat An-Nahl ayat 90. Nah, ini dilakukan di sini, insya Allah dilakukan di sini. Surat An-Nahl itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini dibaca oleh khotib. Supaya kita melupakan caci maki itu, maka kita harus punya empati dengan sesama saudara muslim. Dan sejak saat itu politisasi agama di masjid dihentikan di dalam Islam. Tidak boleh lagi. Kenapa ini harus dihentikan? Karena masjid tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan politik. Tidak boleh berkampanye politik di masjid. Sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bahkan ini menurut jumhur ulama dan para ahli sejarah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dianggap sebagai Khulafaur Rasyidin kelima. Karena saking hebatnya beliau memimpin, sayangnya beliau memimpin menjadi khalifah hanya 2,5 tahun. Karena kepopulerannya beliau dan kehebatan beliau memimpin, kemudian saudara-saudaranya ini merasa iri dan akhirnya beliau wafat diracun oleh saudara-saudaranya sendiri, oleh keluarga Ibnu Hakam. Nah, ini diterangkan di dalam Tarikhul Khulafa. Tapi untuk soal Umar bin Abdul Aziz ini, semua kitab sejarah, Ibnu Athir, Ibnu Katsir, At-Tabari dan juga Al-Mas'udi semua sepakat dengan cerita ini. Nah, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa perpecahan-perpecahan di dalam Islam itu terjadi ketika kita terlibat dalam seret menyeret persoalan politik yang dibawa ke dalam ranah-ranah akidah, ke dalam ranah keimanan. Kalau kamu nggak ngedukung saya, maka kamu akan keluar dari Islam. Kamu fasik, kamu kafir. Kan begini. Jadi ketika politik itu dibawa ke ranah akidah, ke ranah keimanan, Pak, ini bahaya. Maka kemudian orang bisa mengkafirkan satu sama lain padahal agamanya sama, hanya karena berbeda. Dan ini juga yang dilakukan oleh kelompok Khawarij ketika dia menganggap tahkimnya Sayyidina Ali dianggap menyalahi undang-undang buatan Allah, karena beliau menerima tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu kemudian ada seorang dari algojonya Khawarij ini yang bernama Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi ini kemudian mengatakan, kita bunuh pemimpin kafir itu. Sayyidina Ali sebelum dikafirkan itu sudah dicaci maki. Jadi postulat itu adalah tata cara. Orang yang menghina pemimpin, mencaci maki pemimpin, ini memang dilakukan pertama kali oleh kelompok Khawarij. Makanya pada zaman Kanjeng Nabi itu ada seorang dari kelompok ini, pendiri kelompok Khawarij ini bernama Dzul Khuwaisirah, yang kemudian memprotes kepada Nabi karena Nabi dituduh tidak adil. Makanya kemudian kelompok ini membesar pada zaman Sayyidina Ali dan mengatakan,
Ali dicaci maki, Ali dibenci, dan kemudian Sayyidina Ali dikafirkan. Sehingga Abdurrahman bin Muljam dengan berniat secara serius membunuh Sayyidina Ali setelah pedangnya direndam di cairan beracun 3 hari 3 malam. Dilakukan pada tanggal 17 bulan Ramadan, hari Kamis subuh, ketika Sayyidina Ali hendak melaksanakan sholat subuh di Masjid Jami di Kufah di Irak. Dan kemudian dipenggal di 2 bagian itu, di leher dan di kepala. Wafat pada hari Minggu. Dan ini diniatkan oleh mereka, kenapa? Sampai kemudian di dalam Tarikhul Hulafa ini diterangkan, Abdurrahman bin Muljam ini tidak merasa salah sampai dibakar hidup-hidup. Karena apa? Dia merasa membunuh orang kafir, Pak. Gara-gara apa? Politik, Pak. Kalau sudah politik dibawa ke ranah keimanan, bahaya, Pak. Dan kemudian Islam terpecah belah hingga akhirnya ketika kehalifan terakhir dari Bani Abbasiyah diserbu oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Kemudian kebangkitan Islam ini kemudian sedikit berbet, lambat. Hingga akhirnya nanti ada seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah yang menulis 2 kitab politik bernama Majmu' al-Fatawa dan Taklid As-Siyasatus Syariah, membuat sebuah protokoler politik yang kemudian konsep ini dipakai oleh kelompok Wahabi Salafi, namanya Al-Wala wal Bara'. Ini yang kemudian menjadi masalah di umat Islam hari ini. Mengapa Al-Wala wal Bara' ini bahaya bagi kita? Karena mereka bukan hanya menganggap orang yang berbeda dalam persoalan-persoalan keimanan, bahkan yang berbeda tafsir pun bisa dikafirkan oleh mereka. Konsep ini kemudian semakin menjadi setelah dimodifikasi oleh seorang ulama Saudi namanya Muhammad Said Al-Qahtani. Dia menulis kitab namanya Al-Wala wal Bara' fil Islam, yang dimodifikasi sedemikian parahnya dari pemikiran Ibnu Taimiyah dan kemudian dipertajam oleh Muhammad Said Al-Qahtani, yang bahkan berbeda pilihan politik pun itu bisa juga dikafirkan. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh Muhammad bin Abdul Wahab, itu pemikiran-pemikiran seperti ini yang kemudian dipakai oleh gerakan-gerakan Wahabisme hari ini ke seluruh negara. Kenapa kemudian pemikiran seperti Muhammad Said Al-Qahtani ini mempertajam dan dibawa ke ranah politik? Karena pesaing politik keluarga Ibnu Saud di Saudi itu, Pak, seorang habaib, namanya keluarga Ibnu Rashidin. Ini pesaing politiknya, Pak. Makanya kalau orang Wahabi itu tidak hormat kepada zuriyah Nabi. Beda dengan kita yang sangat menghormati kepada zuriyah Nabi. Nah, orang Wahabi tidak setuju dengan itu karena memang pesaing politiknya keluarga Ibnu Saud ini keturunan Nabi. Yang kemudian ketika kalah perang, keluarga Ibnu Rashidin ini kemudian menyingkir ke Yordania dan menguasai Yordania hingga hari ini. Makanya kerajaan Yordania yang menguasai Yordania ini adalah para zuriyah Nabi. Nah, banyak sekali kemudian ajaran-ajaran Wahabi ini yang didesain, dibuat untuk memperkuat kekuasaan dan kekuatan keluarga Ibnu Saud oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ziarah kubur dilarang. Karena apa? Karena orang Saudi tidak boleh punya ikatan dengan leluhurnya. Kalau dia punya ikatan dengan leluhurnya, mereka tidak akan mendukung pergerakan politiknya keluarga Ibnu Saud. Maulid Nabi diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena memang tidak boleh orang Saudi itu punya idola lain selain keluarga Ibnu Saud, supaya loyal terhadap raja. Sementara keluarga Ibnu Saud ini ingin melawan Kekaisaran Utsmani yang memang ajarannya sama kurang lebih seperti kita hari ini. Kekaisaran Utsmani ini maulidan, tahlilan, ziarah kubur dan sebagainya. Nah, kemudian ajaran-ajaran yang dianut oleh Kekaisaran Utsmani ini dibuat antitesisnya oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menyaring orang supaya orang Saudi ini tidak terpengaruh dan loyal kepada Utsmani, sehingga dia harus loyal kepada Ibnu Saud, sehingga dibuatlah ajaran yang berbeda. Dan ajaran inilah yang hari ini diekspor paksa ke negara muslim atas permintaan Amerika, Pak. Ini diakui langsung oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan RT.com dan saluran TV PBS Frontline. Silakan di googling, lihat di YouTube. Ini kemudian yang diekspor atas permintaan Amerika. Kenapa? Amerika tidak mau ada pengaruh lain selain pengaruh ideologi yang harus diekspor oleh dirinya.
untuk menyaingi pengaruh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Nah, ini kemudian yang kita hadapi hari ini adalah hakimiyah, takfiriyah, dan sebagainya. Belum kita berbicara tentang harokah-harokah pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang selalu menjejalkan khilafah kepada kita, tegaknya khilafah dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan tinggal di Amerika 4,5 tahun. Ketika kejadian 9/11 itu, ketika gedung yang ambruk itu, saya ada di sana. Saya merasakan betul bagaimana menjadi seorang muslim yang biasa-biasa saja dan baik-baik seperti kita, kemudian kita menjadi tertuduh. Dan saya sampai hari ini masih meyakini bahwa ini adalah konspirasinya Barat. Sampai hari ini. Dan termasuk yang menggerakkan Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir ke Indonesia itu juga adalah orang-orang Barat. Kantor pusatnya Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin itu di London, Pak. Saya bekerja sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme di Mabes Polri. Saya sehari-hari bersama Densus 88, Pak. Kalau mau nyari saya setiap hari kerja itu ada di kantor Densus 88. Dan saya bisa memberikan analisa-analisa bahwa semua ini adalah bikinan Barat, operasi-operasi intelijen Barat yang ingin memecah belah umat Islam di Indonesia. Saya bisa memberikan analisa itu secara tajam. Pendanaan mereka secara analisis data transaksi keuangan digital banyak yang datang dari Eropa dan berliku. Dan berbagai dana itu keluar dari sini melalui Timur Tengah, melalui Cayman Island, melalui berbagai kepulauan-kepulauan di Pasifik, lalu masuk ke sini semua. Tujuannya apa? Memecah belah kita. Dan mereka tahu bahwa misalnya ada satu organisasi muslim terbesar di dunia dan juga di Indonesia namanya Nahdlatul Ulama. Ini Nahdlatul Ulama ini memang dipecah belah luar biasa hari ini. Muhammadiyah dipecah belah luar biasa hari ini. Karena mereka tahu tanpa dua organisasi ini Pancasila nggak ada apa-apanya, Pak. Dan ini semua diserang lewat Ikhwanul Muslimin, lewat Hizbut Tahrir, mengusung cita-cita khilafah. Supaya apa? Supaya orang Barat bisa memikirkan melesat ke masa depan, kita harus kembali ke abad pertengahan. Supaya kita nggak maju, Pak. Dan mereka tahu umat Islam ini kelemahannya adalah politik, sesuai sejarahnya sendiri. Padahal bukan hanya Islam yang tercerai-berai gara-gara persoalan politik. Orang Kristen juga terpecah belah menjadi Katolik dan Protestan karena persoalan politik, Pak. Mereka terlibat perang sesama orang Kristen 30 tahun di Eropa, membunuh 8 juta orang Eropa. Dan kemudian Kristen menjadi pecah Katolik dan Protestan karena persoalan politik. Tapi kemudian mereka tidak menjadi sasaran karena itu agama itu dianut oleh semua orang Eropa. Dan yang menjadi sasaran adalah orang Islam. Orang Islam ini, kata Philip Hurihiti, ada buku namanya History of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Dia ini orang Libanon, Kristen, tapi dia menceritakan bahwa dulu 25 orang Eropa pernah dimasukkan berpura-pura menjadi orang Islam, Pak. Salah satunya diterjunkan di Indonesia namanya Snuk Hurgronya. Memang mereka disusupkan pura-pura menjadi Islam untuk mencari tahu kelemahan orang Islam itu di mana. Dan akhirnya ditemukan bahwa kelemahan orang Islam itu adalah politik. Kalau mau memecah belah orang Islam itu gampang, lewat jalur politik aja. Dan terbukti. Dan itu yang kita alami hari ini. Saya tidak mau berdiri di pihak manapun, Pak. Saya ada di jalur tengah. Tapi kita semua hari ini kemudian terlibat dalam berbagai saling menuding, bahkan saling mengkafirkan, bahkan suami istri bisa cerai gara-gara persoalan politik, Pak. Apalagi persoalan keimanan, apalagi persoalan tafsir. Nah, ini yang kemudian kita alami hari ini. Dan kita hari ini kemudian saling tuding, kamu cebong, kamu kampret, kamu kadrun, kamu buzzer RP. Nggak selesai, Pak. Hilangkan semua itu, tidak berguna buat agama. Yang bisa berguna buat agama itu adalah ilmu pengetahuan, Pak. Kita dibodoh-bodohi oleh orang Wahabi bahwa ini adalah ajaran yang paling benar karena kita kekurangan ilmu pengetahuan, Pak. Yang bisa membentengi kita, keimanan kita, dan bisa memajukan Islam ini ilmu pengetahuan, Pak. Dengan ilmu pengetahuan Islam pernah berjaya sejaya-jayanya, pernah berkontribusi untuk peradaban manusia. Ilmu kedokteran, Pak, anatomi tubuh dasar yang dipakai oleh kedokteran hari ini ditemukan oleh orang Islam bernama Ibnu Sina.
Tanpa membelek tubuh manusia, Ibnu Sina bisa tahu tentang anatomi tubuh, di mana pencernaan, di mana funnel shaft, lubang anus di mana. Beliau tahu. Jarak bulan dan matahari tanpa alat itu bisa dihitung dengan presisi yang nanti menjadi dasar Kopernikus untuk bisa mengetahui jarak antara bulan dan matahari. Di pertama kali ini Ibnu Sina tanpa pakai alat. Ini Islam. Dan tahu nggak di matematika yang menciptakan angka 0 dalam matematika ini orang Islam, Pak. Namanya Al-Khawarizmi. Kata-kata algoritma itu diambil dari nama beliau. Algorithm di bahasa Inggrisnya, di Indonesia kan menjadi algoritma. Karena yang menemukan coding-coding algoritma dasar itu adalah Al-Khawarizmi. Orang Islam, Pak, dan sampai sekarang ilmunya dipakai oleh orang di mana-mana, beragama apapun. Yang menemukan tumbuhan beracun, bukan tumbuhan beracun, umbi-umbian, tumbuhan batang, ordo, klasifikasi tumbuhan dalam ilmu biologi. Orang Islam, Pak. Namanya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Judul kitabnya An-Nabat. Saya udah baca. Kata-kata nabati itu diambil dari judul kitabnya Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dan ini dipakai ilmu biologi sampai hari ini. Kita belum berbicara tentang lensa kamera ini, Pak. Ini dulu ditulis pertama kali oleh seorang penulis yang tidak menuliskan namanya, nama kitabnya Al-Hayah, kehidupan. Karena di Arab ini terkatung-katung pemikiran tentang lensa ini, akhirnya dibawa ke Jerman kitab Al-Hayat ini, dan oleh orang Jerman dimodali lalu kemudian diimplementasikan menjadi lensa pertama. Sehingga yang kita tahu hari ini yang menciptakan lensa itu orang Jerman, padahal orang Islam. Nama kitabnya Al-Hayat. Dan ini Islam luar biasa. Dan kita punya pemikiran-pemikiran tentang ahli matematika awal namanya Al-Kindi, penemu filsafat pertama namanya Al-Biruni. Dan kemudian kita mengenal Tabrizi, Ibnu Khaldun dengan ilmu politik dan ilmu ekonomi. Oh ibu sekalian, kalau kita mau berbicara tentang keilmuan Islam, Islam pernah berkontribusi luar biasa lewat satu lembaga keilmuan namanya Baitul Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Di situ kemudian keilmuan Islam menjadi luar biasa. Pemikir Yahudi ditampung, pemikir Kristen ditampung. Kita tidak lagi saling benci karena beda iman, tapi yang penting ilmu pengetahuan dirumuskan di Baghdad. Namanya Al-Ibri yang menemukan jaga jarak kemarin pandemi itu, Pak. Itu salah seorang pemikir ilmuwan Kristen bernama Al-Ibri yang dirumuskan di satu lembaga ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan Islam. Melakukan rumusan prokes itu, protokol kesehatan itu, Al-Ibri dan Imam An-Nawawi. Luar biasa, Pak. Belum kita bicara tentang ilmuwan Yahudi bernama Ibnu Maimun. Kalau di dalam sekolah-sekolah itu namanya Maimonides. Beliau bersama Al-Khawarizmi merumuskan berbagai pemikiran-pemikiran tentang jarak lingkar bumi dan sebagainya. Luar biasa, Pak. Kita nggak saling benci ketika bertemu dengan ilmu pengetahuan, dan akhirnya ilmu pengetahuan Islam itu dipakai oleh orang seluruh dunia. Konsep bela negara yang digali dari konsep bela negaranya Nabi ditulis oleh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam kitab Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Luar biasa, Pak. Dan kemudian pemikiran ini dipakai oleh salah seorang filsuf Jerman namanya Jürgen Habermas dalam teori yang bernama Verfassungspatriotismus. Indah sekali, Pak. Islam betul-betul berjaya karena ilmu pengetahuan. Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus dalam Tahafud al-Falasifah dan Tahafud at-Tahafud mengilhami seorang filsuf dari Eropa bernama Thomas Aquinas untuk menulis buku Summa Theologica, dan dipakai oleh orang Katolik hari ini. Jadi jangan salah kalau kemudian orang Katolik juga wiritannya pakai rosario, Pak. Bakar dupa kalau malam-malam tertentu. Itu karena memang Thomas Aquinas merumuskan itu di dalam Summa Theologica. Karena apa? Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rus dalam dua kitab ini memang membawa banyak hadis yang kemudian mengilhami berbagai akhlak-akhlak Nabi yang sangat karimah itu dituangkan dalam Summa Theologica. Nah ini indah, Pak. Tapi ketika Islam hari ini lebih condong kepada persoalan-persoalan politik dan terjebak dalam berbagai pemikiran-pemikiran barat bahwa kita harus berjuang, politik harus ditegakkan ini dan sebagainya. Yang dilahirkan siapa lagi? Kita tidak lagi melahirkan Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Biruni, Ibnu Khaldun, Tabrizi, Rumi, Ibnu Rushd. Kita tidak lagi melahirkan mereka-mereka ini. Kita tidak lagi melahirkan Al-Ibar,
Al-Muqaddimah, Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Kita tidak lagi melahirkan kitab-kitab yang luar biasa itu. Yang kita lahirkan hari ini adalah Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Abu Bakar Naji, Abdullah Azzam. Ini yang kita lahirkan hari ini, yang lebih menekankan kepada penghalalan pembunuhan terhadap orang yang dianggap berbeda. Dan ini juga yang kemudian dilakukan oleh kelompok Wahabi ketika di awal-awal mereka merumuskan Yaumit Ta'sis, hari kemerdekaan awal pada tahun 1727. Dan ini dipakai semua. Makanya paham-paham takfir hari ini harus kita tolak, Pak. Apa gunanya agama kalau kemudian kita justru dengan memeluk agama kita justru saling membenci satu sama lain? Allah menurunkan agama Islam ini bukan untuk kita supaya saling benci, enggak. Justru kita harus plong, Pak. Ini tujuan agama. Dan kita jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran Wahabi yang menghendaki bahwa ini harus dimusuhi, kalau beda ini akan masuk neraka, saya akan pasti masuk surga. Gelisah, Pak, hidup kita kalau beragama dengan cara begitu. Mari siarkan Islam ini lewat ilmu pengetahuan, lewat akhlakul karimah, dan kemudian wujudkan Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Makanya Kanjeng Nabi ketika wafat itu, Pak, tidak menyebutkan nama suksesi satu orang pun. Ini banyak sekali yang mengutip ini. Nabi itu ketika wafat tidak pengganti saya ini nanti. Enggak ada, Pak. Ini sahih ini. Imam Bukhari, bahkan Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain mempertegas bahwa memang Nabi tidak mewariskan nama siapapun untuk menjadi penggantinya. Makanya Sa'ad bin Ubadah dan Sayyidina Umar kemudian mau berantem untuk berebut menjadi penggantinya Nabi karena Nabi tidak menyebut nama. Lalu kemudian Sayyidina Ali yang mengatakan, saya punya isyarah bahwa Nabi pernah sakit, Rasulullah pernah sakit, untuk menggantikan beliau di Masjid Nabawi menjadi imam adalah Abu Bakar. Maka isyarah itu yang dipakai untuk menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah penerus Nabi. Artinya apa di sini? Islam memang tidak diwariskan untuk main politik-politikan, Pak. Islam ini diwariskan oleh Kanjeng Nabi untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan untuk apa lagi? Untuk supaya Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Dan diterangkan dalam Al-Quran bahwa manusia ini sengaja saya buat berbeda-beda, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Supaya apa? Supaya kalian ini ta'arufu, saling mengenal dalam perbedaan-perbedaan itu. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, kemaha kekuasaannya, kehebatannya dengan menjadikan kita berbeda-beda, Pak. Orang yang kembar identik sekalipun Allah masih mau menunjukkan kekuasaannya bahwa semirip-miripnya kalian tetap saya buat kalian itu berbeda. Sidik jarinya beda, Pak. Ini kekuasaan Allah ini ada di sidik jari kita. Dari miliaran manusia itu sidik jarinya nggak ada yang sama. Ini Allah punya kekuasaan di situ. Makanya kita jangan gelisah oleh perbedaan, Pak. Kalau kita gelisah oleh perbedaan, kita nggak merdeka, Pak. Terborgol semua. Apalagi punya keinginan ingin menjadikan seluruh umat di dunia ini menjadi Islam, itu pun Islamnya harus sama dengan saya. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini sudah sunnatullah. Makanya kemudian kita nggak boleh gelisah. Kenapa? Allah menekankan dalam Al-Quran, tidak boleh kalian itu menghina sesembahan orang lain. Karena nanti kalau kamu menghina sesembahan orang lain akan menghina Tuhanmu tanpa ilmu pengetahuan. Jelas kok. Mau diartikan apa lagi kayak gini? Nah, kemudian apa kita yang harus kita lakukan? Adalah mari kita bawakan Islam ini dengan keilmuan. Mari kita bawakan Islam ini dengan akhlakul karimah. Kita bawakan Islam ini, tunjukkan kepada siapapun bahwa Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Supaya apa? Supaya orang yang belum mengenal Islam ini begitu tertarik kepada Islam dan kemudian masuk Islam karena ketertarikan terhadap akhlak, moral, dan juga kepada Islam yang dianggap sebagai rahmatan lil alamin. Kalau hari ini Islam dibawakan dengan caci maki, kebencian, kekerasan, belum kiamat, Pak, belum kiamat orang udah nggak tertarik, Pak, sama Islam. Kita hari ini kan bisa menghitung, oh orang Kristen masuk Islam, kita bisa ngitung karena ada prosesi baca syahadatnya. Orang yang meninggalkan Islam diam-diam kan kita nggak tahu, Pak. Nah, ini yang harus kita jaga. Mari kita Islam ini, bahwa Islam pernah berjaya dengan ilmu pengetahuan, kita bangkitkan lagi, Pak. Bukan politik yang menjayakan Islam, Pak. Untuk urusan politik kita dedel-duel, Pak. Sejarah menunjukkan itu. Tapi apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Harus. Wajib.
Kalau enggak nanti produk-produk politik itu keluar jalur dari Islam semua. Wajib Pak, kata Imam Ghazali dalam Ihya, dikatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Harus orang Islam harus berpolitik supaya apa? Produk-produk politik tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus Pak. Tapi, nah ini ada tapinya kata Ibnu Rus dalam Tahfudz at-Tahafudz. Jangan tunggangi Islam untuk kendaraan politikmu. Kalau kamu mencapai tangga kekuasaan menggunakan dalil-dalil agama, kelak kalau kamu berkuasa, kejahatanmu pun akan dibenarkan dengan dalil-dalil agama. Ini kata Ibnu Rus. Nah ini Pak, politik identitas, politik agama boleh Pak, nggak bisa dihindari. Bapak orang Menteng Dalam nih, kalau mau nyalek ya harus mewakili identitasnya orang Menteng Dalam Pak, nggak bisa dihindari. Yang nggak boleh itu politisasi identitas dan politisasi agama. Jangan kampanye di masjid. Kalau ada orang yang kampanye politik di masjid, bohong itu, pembohong, pembual. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Dalam apa? Tarikhul Khulafa, halaman 191. Ini Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang paling terakhir Pak, mungkin nanti ada tanya jawab. Mohon maaf, ini bulan puasa saya juga udah mulai kering ini, jangan-jangan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, bahwa ini adalah kajian-kajian sejarah dan berbagai filsafat. Makanya saya tadi menyebut Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Biruni, ini adalah para peletak dasar dari filsafat Islam, di mana sebenarnya keilmuan-keilmuan Islam ini dibangun dari filsafat Islam Pak. Tapi hari ini filsafat, bahkan torikoh, termasuk baca ratib dan sebagainya, ini diharamkan oleh Wahabi. Nah, oleh karena itu saya juga penggemar Pak, saya juga penggemar pembacaan ratib. Saya masih rutin sampai hari ini, dan bahkan guru-guru kitab klasik saya, terutama Irsyadul Ibad, itu juga ada seorang Habib dari Condet, namanya Habib Ali Al-Kaf. Ini guru saya. Hari ini saya sedang ngaji Irsyadul Ibad. Kalau hikam udah selesai, juga kepada Habib Ali Al-Kaf. Jadi Bapak Ibu sekalian, oh ya, ada ibu-ibu ya. Oh ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang fakir ilmu ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.